warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andrian, nomor BP 20110031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Febriwerti, nomor BP 20110032. Nama saya Nova Andrani Putri, nomor BP 2011000033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Saputra dengan nomor BP 2011000034. Polusi udara sudah menjadi permasalahan yang serius di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di jalan raya, dengan dampak yang serius terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan pengembangan ekonomi. Dengan bertambahnya pencemaran udara yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan makhluk hidup, sehingga diperlukan pencegahan serta penanggulangan secara terpadu dan konsepsional untuk mengatur mutu udara agar dapat berfungsi semestinya. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 1988 yang berhubungan dengan pencemaran udara adalah masuk atau memasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke udara, atau berubahnya tatanan udara dari kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara turun sehingga ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Menurut Wardana, udara bersih yang dihirup hewan dan manusia merupakan gas yang tidak tampak dan tidak berwarna atau berasa. Meskipun demikian, udara yang benar-benar bersih ditemukan terutama di kota besar dan banyak industri dan lalu lintas yang padat. Udara yang mengandung zat pencemar dalam hal ini disebut udara tercemar. Udara yang tercemar tersebut dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan yang berarti berkurangnya daya dukung alam terhadap kehidupan yang bertambah banyak akan mengurangi kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Sumber pencemaran udara yang utama adalah berasal dari transportasi, terutama kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar mengandung zat pencemar. 60% dari pencemaran yang dihasilkan dari karbon monoksida dan sekitar 50% mengandung hidrokarbon. Kendaraan bermotor ini merupakan pencemaran bergerak yang menghasilkan pencemaran karbon oksida, hidrokarbon yang tidak terbakar sempurna, NO. Jadi partikel logam berat seperti Be, Bb, Cr, Hg, dan lainnya. Bahan tambahan bertimbal pada premium dan premix terdiri atas cairan anti letupan yang dapat mengurangi letupan selama proses pemampatan dan pembakaran dalam mesin. Sumber pencemaran yang lain adalah sistem pembakaran, proses industri, dan pembuangan limbah. Untuk mengurangi kadar polutan di udara perlu dilakukan penghijauan supaya efektif dalam pelaksanaan pemilihan jenis pohon atau tanaman. Tidak hanya didasarkan pada estetika semata, tetapi perlu diperhatikan kemampuan tanaman tersebut menyerap bahan bakar pencemar seperti Bb di sepanjang jalan di Malioboro. Jenis vegetarian yang ditanam adalah Batavia. Dari segi estetika, jenis tanaman ini indah dengan bunga mekar sepanjang tahun. Namun dari segi kemampuan penyerapan logam, Bb perlu diperhatikan. Di negara Indonesia banyak pengguna kendaraan transportasi yang banyak menyumbang polusi udara, baik itu sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Dari kendaraan tersebut yang dikendarai oleh pengendara di jalan ukuran kecil, sedang maupun besar, yang dikendarai dari berbagai kalangan maupun usia. Hal ini, transportasi tersebut membutuhkan bahan bakar untuk sumber energinya, serta mengeluarkan sisa metabolisme berupa emisi zat gas buang. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat menimbulkan polusi udara dalam bentuk partikel kecil seperti debu, asap rokok, dan senyawa kimia lainnya. Dengan kondisi jalan serta lingkungan yang sangat banyak polusi, kami menghadirkan sebuah produk berbasis teknologi canggih yang mengatasi permasalahan di Indonesia dengan nama Pollution Neutralizer, sebuah perangkat smart government bekerja secara otomatis dengan sensor artificial intelligence yang berbasis microcontroller untuk filter air pollution atau menyaring polusi udara, dan air pollution freshener dengan sumber energi panel surya. Kami menghadirkan
pollution neutralizer, sebuah perangkat smart government bekerja secara otomatis dengan sensor artificial intelligence yang berbasis microcontroller untuk filter air pollution, menyaring polusi udara, dan air pollution freshener dengan sumber energi panel surya. Tingginya kadar polusi udara di kota besar seperti Padang, Jakarta sempat menjadi kota polusi udara di Asia Tenggara menurut data 2019 World Air Quality. Inilah menjadi alasan kami untuk menghadirkan sebuah perangkat ini. Pollution neutralizer ini ada yang berdesain kubus minimalis yang elegan dengan warna desain utamanya abu-abu yang memiliki panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 50 cm. Pada produk pollution neutralizer memiliki 4 komponen. Pertama, pada bagian atas desain produk tersebut terdapat panel surya berfungsi sebagai sumber energi. Kedua, pada sisi kiri dan kanan desain produk tersebut terdapat rongga filter udara berfungsi untuk menyedot udara yang kotor dengan tekanan 1 atm. Ketiga, bagian sisi depan atas desain produk tersebut terdapat sprayer freshener udara yang berfungsi untuk memberikan zat penyegar polusi udara dengan tekanan 1 atm yang dapat diisi ulang. Keempat, pada bagian sisi depan bawah desain produk tersebut terdapat ekstra rongga udara yang berfungsi mengeluarkan udara bersih dari polusi udara dengan kemampuan 95%. Cara kerja produk pollution neutralizer ini, pertama, sumber energi yang digunakan pollution neutralizer adalah panel tenaga surya bekerja membiarkan foton dan atau partikel cahaya menjatuhkan elektron bebas dari atom. Disimpan di dalam konverter. Selanjutnya, pengubah arus DC menjadi AC, kemudian elektron tersebut berubah menjadi daya yang dapat digunakan pelat konduktif logam serta mentransfernya ke kabel dapat mengalir menjadi energi listrik untuk menghidupkan kinerja pollution neutralizer ini. Kedua, pada bagian panel surya tersebut terdapat sensor artificial intelligence yang bisa mendeteksi setiap cuaca serta tingkat tinggi atau rendahnya kapasitas cahaya pada pagi hingga sore hari. Ketika pada malam hari, sumber daya tersebut telah disimpan di dalam sebuah baterai penyimpanannya. Ketiga, selanjutnya secara bergantian antara filter air pollution dan air pollution freshener, kerja filter air pollution lebih dulu dibandingkan air pollution freshener dikarenakan menyaring udara kotor, setelah itu baru menyegarkan udara yang sudah bersih. Pada bagian ini terdapat artificial intelligence yang berbasis microcontroller yang bekerja bisa mendeteksi kapasitas polusi udara pada lingkungan. Keempat, alat ini secara cerdas mampu menyesuaikan kecepatan kipas secara otomatis berdasarkan kualitas udara secara real time yang dilengkapi sensor suhu dan kelembapan karena memiliki filter HEPA yang bisa menghilangkan 99,99% partikel berukuran hingga 0,1 mikron yang melalui udara seperti debu, asap rokok, bulu peliharaan, hewan peliharaan, bakteri, virus, dan bau-bauan. Filter HEPA penjinak udara memiliki spesifikasi clean air delivery rate atau bisa memasok udara bersih sebanyak 100 meter kubik per jam tanpa mengeluarkan suara bising. Kemudian, kelima, pada air pollution ini menyaring udara kotor pada bagian sisi dan kanan desain produk tersebut sesuai dengan hukum Pascal, memancarkan ke segala arah, menghisap dari seluruh sisi secara 360 derajat. Udara yang sudah terfilter dengan baik dihembuskan kembali ke lingkungan dengan hembusan menyerupai angin tornado, sehingga bisa secara cepat menyebar ke seluruh sudut sisi lingkungan jangkauan 100 meter. Kemudian dioperasikan dengan mengeluarkan udara bersih. Produk tersebut interaksi antara komponen di dalamnya membantu pemurni udara berada di antara yang paling kuat dan tidak mengeluarkan suara bising dengan kemampuan 95%. Keenam, pada bagian air pollution freshener mengeluarkan zat senyawa
dan dapat membersihkan udara serta mematikan kuman dan bakteri. Kemampuannya mencapai 1 jam setiap selang waktu dengan menggunakan hukum Bernoulli Venturamator. Tekanan akan menurun jika kecepatan tidak meningkat. Hembusan menyerupai angin tornado sehingga bisa secara cepat menyebar ke seluruh sudut sisi lingkungan dengan jangkauan 100 meter. Pada bagian ini, zat air pollution freshener ini dapat diisi ulang. Ketujuh, produk pollution freshener ini tersebut ditempatkan di setiap yang sudah disediakan khusus untuk produk tersebut. Desain produk ini di jalan raya atau di lingkungan yang luas memiliki jarak sepanjang 100 meter. Kelebihan produk ini, yang pertama, produk ini dapat menyaring udara kotor menjadi udara bersih dengan cara memfilter polusi yang terbesar seperti asap kendaraan, asap pembakaran sampah, debu yang berterbangan, kuman, bakteri, dan lain sebagainya. Yang kedua, produk ini berdesain secara minimalis, elegan, dan juga tidak terlalu berlebihan. Yang ketiga, dengan produk ini kita dapat memulai lingkungan yang sehat dengan cara memulai dari hal-hal yang terkecil tetapi mempunyai dampak yang besar untuk hari tua dan juga generasi berikutnya. Yang keempat, produk ini dapat mengurangi lapisan ozon dan juga efek rumah kaca. Yang kelima, produk ini dapat menghemat alternatif sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Artinya, produk ini menggunakan panel surya yang merupakan salah satu alternatif yang sangat pintar pada saat era globalisasi saat ini. Yang keenam, produk ini memiliki artificial intelligence, yaitu bisa mendeteksi secara otomatis kapasitas cuaca, kapasitas cahaya, dan kapasitas banyak atau sedikitnya polusi udara. Yang ketujuh, produk ini dilengkapi dengan fitur power off on yang bekerja secara otomatis. Artinya, dengan fitur ini, pollution neutralizer akan dapat mati secara sendirinya, terutama pada saat musim hujan. Dan untuk sistem artificial intelligence-nya tidak akan ikut mati. Karena kegunaannya untuk mendeteksi kapasitas cuaca, kapasitas cahaya, dan kapasitas banyak atau sedikitnya polusi udara. Yang kedelapan, pada pemakaian air pollution freshener-nya dapat diisi ulang sehingga konsumen maupun subsidi tidak perlu pusing jika ingin mengganti zat tersebut. Pollution neutralizer, di mana produk ini adalah menyegarkan udara untuk kita semua. Dan di sini saya akan memaparkan tentang kekurangan dari pollution neutralizer tersebut. Alangkah baiknya sebelumnya saya melanjutkan pembicaraan saya mengingatkan satu hal kepada teman-teman semua, baik yang berada di luar lingkungan karena sekarang lagi pandemi. Jadi saya harapkan jangan lupa pesan ibu, yang mana yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menyampaikan kekurangan dari pollution neutralizer tersebut, di mana kekurangannya yang pertama itu panel suryanya rentang berkarat karena perubahan suhu atau cuaca iklim yang tidak menentu di Indonesia. Jadi saya rasa ini sedikit membuat kekurangan dari pollution neutralizer tersebut menjadi kurang bagus dan efektif, karena pada setiap tahun kita akan mengganti dari panel surya tersebut dan ini cukup membuat tidak efektif dari kinerja sebuah produk. Maka dari itu mungkin ada teman-teman yang akan menimbulkan dari pemikiran teman-teman akan muncul pertanyaan mungkin ya misalnya, Bang, kenapa nggak memakai listrik aja? Bang, kenapa nggak harus memakai panel surya? Nah, dari sini saya akan menjawab kepada teman-teman semua, kenapa kita tidak memakai dari alur listrik langsung, karena untuk menghemat sumber daya kita yang semakin hari semakin menipis mungkin, dan ini untuk menjaga juga lingkungan kita. Apa salahnya kita memanfaatkan satu energi dari alam itu sendiri dan dimanfaatkan secara baik untuk kelebihan untuk
kelebihan untuk manusia, kesehatan manusia kita, dari merubah dari energi listrik, dari energi cahaya menjadi energi listrik untuk sistem kerja produk tersebut. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu ketika alat ini rusak maka cukup sulit untuk memperbaikinya, karena sistem produk ini bersifat AI atau Artificial Intelligence, di mana ini adalah kecerdasan manusia tercanggih di zaman sekarang atau industri 4.0. Jadi untuk memperbaikinya yang berbasis komputer ini cukup memakan waktu yang sangat lama. Jadi karena kita akan menghabiskan waktu yang sangat lama, ini saya masukkan sebagai kekurangan dari pollution neutralization tersebut. Kita lanjut ke bagian tiganya, yaitu jarak jangkauan penyebarannya yang terbilang tidak luas, hanya mencapai 100 meter. Ini saya bilang cukup kekurangannya, karena kita membutuhkan banyak, misalnya di sebuah bor itu akan mencapai 3 atau 4 produk ini untuk minimalisir udara tersebut menjadi segar. Kita lanjut ke kekurangannya yang keempat, itu adalah isi ulang air pollution pressure-nya terbilang singkat, di mana kita harus mengganti air pollution press-nya 1 kali sebulan. Jika dihitung dalam satu produk dalam 1 tahun, maka kita akan mengisi ulangnya sebanyak 12 kali. Nah, ini termasuk salah satu kekurangan, karena desain yang minimalis tidak mampu menampung banyak cairan air pollution press-nya. Pollution neutralization ini di pasar internasional akan cukup disanggupi oleh masyarakat banyak. Karena apa? Karena kita tahu di Indonesia ini begitu banyak pencemaran udara yang terjadi, baik dari segi infrastruktur yang tidak teratur, dari kendaraan yang menimbulkan polusi yang sangat banyak. Oke, step yang pertama, pollution neutralizer diperuntukkan untuk tenaga medis yang sedang berusaha untuk memperbaiki polusi udara yang ada di masyarakat. Terlebih lagi masalah pandemi sekarang, bahwa penyebaran COVID-19 bisa melalui udara, maka produk pollution neutralizer ini mampu meminimalisir udara kotor menjadi udara yang bersih. Pollution neutralizer tersebut mampu menghambat laju dari penyebaran COVID-19 tersebut. Dengan bertambahnya pencemaran udara yang berpengaruh terhadap kesehatan makhluk hidup, sehingga diperlukan pencegahan serta penanggulangan secara terpadu dan konsepsional untuk mengatur mutu udara agar dapat berfungsi dengan semestinya. Maka dari itu produk ini solusi di berbagai negara, karena produk pintar ini sangat ditunggu oleh jawaban personal yang di era globalisasi ini. Pembahasan kita tentang kekurangan dan peluang suksesnya produk ini di pasar internasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang harga dari produk tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Oh ya, jangan lupa satu hal tentang masalah pandemi sekarang. Ketika sobat keluar rumah, jangan lupa memakai trik 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan segera miliki pollution neutralizer untuk investasi kesehatan Anda dan keluarga Anda dalam jangka panjang. Gratis pada isi ulang pertama kalinya untuk air pollution pressure. Ayo buruan, garansi 2 tahun. Cara mudah untuk kehidupan sehat sampai untuk generasi berikutnya. Inilah solusi dari hidup sehat. Eksklusif untuk penawaran pertama, harga lisensi di pasaran dibanderol dengan harga 8 juta rupiah untuk harga dalam negeri, 15 juta untuk harga di luar negeri sesuai dengan letak wilayahnya, serta
untuk air ulang isi prasadarnya dibanderol dengan harga 800.000 untuk dalam negeri serta di luar negeri 1.500.000.